What? Panik nggak tuh? Panik nggak tuh? Ya panik lah. Buat yang belum tahu, ini adalah cara untuk mengecek status hard disk di file system ZFS. Kebetulan di home server saya atau server kecil rumahan saya itu memakai file system ZFS ini. Kemudian konfigurasinya adalah dua hard disk 2 terabyte di mirror. Kemudian ketika saya cek ternyata salah satu hard disk itu rusak ya. Jadi ketika dicek statusnya seperti ini, ada faulted ya. Kemudian status secara keseluruhan itu adalah degraded. Kemudian terlihat salah satu hard disk adalah faulted. Untung hard disknya di mirror. Jadi meskipun satu hard disk rusak, data masih aman di hard disk satunya. Bahkan home server itu sebenarnya masih berfungsi dengan baik. Jadi kalau nggak dicek, saya nggak bakalan tahu tuh kalau ada hard disk yang rusak. Nah, ini kejadian pertama sih buat saya, jadi lumayan lah bikin panik. Oke, sekarang kita coba ganti hard disk yang rusak dengan hard disk yang baru, tapi coba kita cross check caranya ke ChatGPT ya. Kita tanya ke ChatGPT gimana caranya. Poin 3 nih sebenarnya nggak perlu nih. Nanti kita tanyain lagi deh, biar pastinya gimana. Tuh kan, jadi sebenarnya hard disk baru tuh nggak perlu diformat di ZFS ya. Nanti ZFS sendiri yang akan ngatur. Perintah bikin partisi juga sebenarnya nggak perlu sih, karena saya mau pakai seluruh hard disknya buat di mirror gitu ya. Kecuali kalau teman-teman pakai hanya sebagian partisi aja gitu loh. Nah, terus ini juga ada perintah attach sama replace yang sebenarnya cukup dipakai replace aja tanpa harus pakai attach juga bisa. Kita refine lagi pertanyaan hasil jawaban dari ChatGPT supaya hasilnya itu lebih ringkas. Caranya sebenarnya gampang. Jadi hard disk yang rusak itu cukup diganti dengan hard disk yang baru, ya. Terus ya udah booting seperti biasa, kemudian dicek ID hard disk yang baru itu apa. Kemudian langsung aja ZFS replace nama poolnya, kemudian ID hard disk yang rusak dan hard disk baru. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, ketika kita menggunakan ChatGPT, itu meskipun ChatGPT itu canggih ya, dan bisa memberikan uh, jawaban atas pertanyaan kita, tapi kita tetap harus menggunakan apa ya, common sense gitu loh, menggunakan akal sehat gitu untuk apa ya namanya, mempertimbangkan apakah jawaban yang dihasilkan itu benar atau tidak, kemudian apakah jawaban yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. A few moments later. Hardis telah tiba, Hardis telah tiba, hore, hore, hore. Ini harddisknya, ukuran 2 terabyte dari Seagate Barakuda, ukuran 2,5 inch, bisa juga dipakai untuk harddisk laptop ya.
Sekarang kita ganti harddisk lamanya dengan harddisk baru. Memori, hard drive, sama WiFi modul. Nah, harddisknya 2 itu ada di bagian bawah. Nah, saya udah detect tuh harddisk yang rusaknya yang mana, udah dicoba-coba. Jadi kita langsung aja ganti yang harddisk itu. Tapi sayangnya lokasinya ada di bagian bawah. Jadi harus dilepas dulu si motherboardnya. Nah, harddisk yang lama udah copot ya. Ini harddisk yang lama yang rusak. Kita copot kabelnya supaya bisa dipakai di harddisk baru nanti. Ini harddisk barunya, kita pasang dulu kabelnya sebelum kita pasang si harddisknya ke tray-nya. Nah, harddisk baru sudah terpasang ya. Jadi sudah ada 2 harddisk lagi yang bisa berfungsi dengan baik. Sekarang kita pasang si motherboardnya kembali ke tray. Terus nanti yang terakhir ya kita kembalikan ke casingnya. A few minutes later. Sekarang kita setup di Linux-nya ya. Langsung aja Ctrl Alt T. Kita buka browser dulu deh untuk mastiin step by step-nya di ChatGPT. Ini ada historinya, tinggal dilihat lagi historinya. Kemudian summary-nya kan yang ini. Jadi hard disk baru itu udah kepasang. Sekarang kita tinggal ngecek hard disk baru itu ada di mana. Dikenal sebagai apa. Kelihatannya sih sebagai SDB nih. Nih hard disk barunya nih. Coba kita cek lagi pakai ini. Ya, kelihatannya ada di SDB. Coba kita cek Z-Pool statusnya. Masih faulted. Ini yang nanti kita replace. Sebentar, saya masih mau pastiin itunya apa ya. Coba dari sini.
Ini ada partisinya data, dia sebagai SDA1, yang ini unknown, dia sebagai SDB, ya benar, jadi ini SDB. Ini nanti yang kita pakai sebagai pengganti hard disk yang rusak. Oke, kita close dulu yang ini, kita baca lagi. Oh, perintahnya langsung zpool replace pool name. Oke, pool name-nya data. Kita langsung aja z pool replace pool name data. Oh, replace-nya salah. Replace pool name data. Faulted drive-nya itu adalah ini, dev SDA1. New drive-nya adalah dev SDB. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cedet. Oh, perlu sudo kali ya. Oke, untuk ngelihat statusnya, zpool status, awaiting resilver. Ya, jadi resilvering progress itu bisa dilihat di zpool status. Oke, kalau kita lihat di zpool status ya, setelah beberapa menit kita lihat di zpool status, ini kelihatan progresnya. Jadi bisa kelihatan 35,1 giga itu sudah di copy. 3,91% itu selesai dari total 896 giga data. Jadi time remaining itu 3 jam setengah. Oke, nanti 3 jam kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. 6.5 hours later. Jadi tadi kita habis ngejalanin ini ya, perintah ini nih. Sudo zpool replace data dev SDA1 dev SDB. Harapannya ini adalah mereplace drive yang ini dengan drive baru yang dev/edb SDB yang kita sudah ganti drive-nya, ya kan? Terus kita harus nunggu ini kira-kira. Jadi setelah perintah ini dijalankan, zpool status itu akan menampilkan prosesnya. Sudah berapa banyak yang di mirroring. Dari situ kita bisa kontrol dan kita bisa tahu kapan dia selesai. Oke. Saya jalankan, masih belum ada status. Kemudian sudah ada status nih. Ya kan, di sini 896 giga total. Kemudian butuh waktu sekitar 6 jam untuk di mirror. Oke, tapi sebenarnya sih nggak selama itu hanya sekitar 3,5 jam untuk 800 gigaan. Oke, terus saya monitor terus, ini masih sama, ini 0,93%, terus saya monitor sampai akhirnya selesai nih ceritanya. Ini 2,5 jam, kemudian 2 jam setelah 2,5 jam, tiba-tiba SDB-nya sih benar online, tapi yang faulted tetap ada di sini dan SDA-nya hilang. What? Waduh, panik lagi nggak tuh? Panik lagi dong, ya nggak? Terus, oke, kalau gitu caranya, saya pikir, oh ya sudahlah, di mirror lagi aja si SDA-nya gitu dengan cara yang sama seperti ini. Seperti yang tadi. Jadi SDA1 ke SDB. Tapi kayaknya kelihatannya salah nih komennya, jadi saya cancel. Terus saya coba untuk
nge-replace data berdasarkan serialnya. Jadi serial yang tadi nih, serial ini. Terus diganti dengan def SDA. Dan benar, di sini ada replacing, yang di-replace adalah ini dengan SDA. Kalau tadi di awal, itu replacing-nya salah nih, replacing SDA dengan SDB. Jadi perintah yang awal tuh salah, yang benar justru yang pakai angka ini. Ini ketika ini perintah dieksekusi, benar replacing yang ini dengan harddisk SDA. Ya udah, akhirnya proses resilver lagi, proses mirroring lagi, itu makan waktu 3 jam 35 menit. Ya kan? Nah, terakhir setelah 3 jam 30 menitan, saya run Z full status lagi, namanya sudah benar. Jadi mirror 0-nya itu adalah SDB dengan SDA. Hebatnya dengan proses ZFS tadi, nge-replace hard disk, itu pertama data tidak hilang karena data sudah di mirror. Yang kedua, selama proses mirroring tadi 2 kali terjadi, si home server ini berfungsi dengan normal. Ya, semua fungsi yang ada di home server ini berjalan dengan normal, file bisa diakses, hard disk bisa ditulis dan dibaca dengan normal, tidak ada masalah apa-apa. Sampai proses mirroring ini selesai, itu masih bisa digunakan dengan normal. Bahkan ya kalau udah selesai sih ya harusnya berjalan dengan normal juga kan ya. Oke. Itu aja dulu. Cukup mendebarkan karena ini pengalaman pertama untuk nge-replace hard disk rusak di file system ZFS ya, dengan metode mirroring ya. Cukup mendebarkan gitu loh. Udah gitu pakai cara salah udah gitu sempat komennya salah juga gitu, jadi mesti dilakukan 2 kali. Tapi akhirnya selesai juga dan bisa digunakan dengan normal. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu lagi di video lainnya.